Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ceri Sekar Sastra Buana dengan ujung NIM 160. Untuk soal pertama, bagaimana proses pengembangan kurikulum dapat merespon secara efektif terhadap perubahan dalam kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Berikan contoh konkret pada pengembangan kurikulum di Indonesia. Jadi, kurikulum harus terus berkembang agar sesuai dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja yang selalu berubah. Ada beberapa tahapan penting dalam pengembangan kurikulum. Pertama, kita harus benar-benar mengenali siswa, memahami perbedaan mereka dalam belajar. Kedua, kita perlu melibatkan semua pihak terkait seperti orang tua, ahli pendidikan, dan perwakilan dari dunia kerja untuk mendapatkan masukan yang beragam. Ketiga, kurikulum harus memanfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan. Keempat, kurikulum perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Dan yang kelima, siswa perlu diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Contohnya di Indonesia, kita punya kurikulum Merdeka. Kurikulum ini lebih fokus pada siswa, mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan memiliki proyek-proyek yang terhubung dengan kehidupan nyata. Selain itu, kurikulum Merdeka juga menekankan pada peningkatan kemampuan literasi dan numerisasi serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Soal yang kedua, mengapa penting bagi guru untuk memahami konsep-konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan? Berikan contoh pentingnya pemahaman guru terhadap konsep pendidikan mengembangkan kurikulum. Jadi, guru itu harus memahami teknologi karena ini penting untuk banyak hal. Pertama, agar pembelajaran sesuai dengan pengembangan zaman. Kedua, agar kualitas pembelajaran meningkat. Ketiga, agar siswa bisa belajar secara aktif dan mandiri. Keempat, agar siswa siap untuk dunia kerja yang penuh dengan teknologi. Kelima, agar semua siswa termasuk yang punya kebutuhan khusus bisa belajar dengan baik. Dan keenam, agar guru bisa cepat beradaptasi saat ada krisis seperti pandemi. Contohnya, guru yang paham Project Based Learning atau PJBL bisa mengajak siswa untuk mengerjakan proyek nyata yang menggunakan teknologi. Misalnya, siswa yang bisa membuat video dokumenter tentang sejarah lokal. Guru juga bisa menggunakan alat-alat digital untuk membantu siswa berkolaborasi, bereaksi, dan melakukan penilaian. Dengan begitu, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga menjadi lebih aktif, terampil, dan siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Soal yang ketiga, jelaskan dua bentuk pendekatan dalam desain kurikulum di atas dan berikan contoh masing-masingnya. Apa keunggulan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan tersebut? Ada dua pendekatan utama dalam desain kurikulum. Yang pertama adalah pendekatan yang berpusat pada materi pelajaran. Pendekatan ini fokus pada penguasaan mata pelajaran tertentu seperti matematika atau sains. Contohnya dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita fokus pada tata bahasa atau sastra. Pendekatan kedua adalah pendekatan antar disiplin ilmu. Pendekatan ini menggabungkan beberapa mata pelajaran untuk membahas suatu tema atau proyek. Contohnya, proyek tentang makanan sehat bisa menggabungkan IPA, nutrisi, IPS, asal makanan, dan bahasa Indonesia, yaitu menulis laporan. Setiap pendekatan punya kelebihan dan kekurangan. Pendekatan berpusat pada materi mudah diukur dan terstruktur, tetapi bisa kurang menarik dan kurang relevan dengan kehidupan nyata. Pendekatan antar disiplin ilmu lebih menarik dan melatih keterampilan, tetapi lebih sulit direncanakan dan bisa kurang fokus. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum? Berikan contoh berserta penjelasan tentang landasan organisatoris tersebut. Landasan organisatoris adalah fondasi yang mengatur bagaimana kurikulum disusun dan dijalankan dalam sistem pendidikan kita. Ini sebagai kerangka kerja yang menentukan siapa yang bertanggung jawab atas apa dan bagaimana semuanya terkoordinasi. Tujuannya adalah untuk memastikan kurikulum dapat diterapkan dengan efektif di sekolah-sekolah. Contohnya di Indonesia, kita punya badan standar
Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP. Lembaga ini bertugas merancang dan mengembangkan kurikulum nasional seperti kurikulum Merdeka. Adanya BSKAP membuat pengembangan kurikulum menjadi lebih teratur. BSKAP memberikan panduan umum, tetapi juga diberi keluasan untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal. Jadi, landasan organisatoris ini memastikan semua pihak dalam pendidikan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Soal kelima, apa yang dimaksud dengan prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum dan bagaimana pentingnya prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum? Berikan contoh bahwa prinsip relevansi diakomodir dalam kurikulum di Indonesia. Prinsip relevansi berarti kurikulum harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa, apa yang dibutuhkan masyarakat, dan bagaimana dunia terus berkembang. Prinsip ini penting agar kurikulum benar-benar bermanfaat bagi siswa, membekali mereka dengan keterampilan hidup, dan memastikan pendidikan tidak ketinggalan zaman. Pendidikan yang relevan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan membantu siswa terhubung dengan dunia di sekitar mereka. Contohnya di Indonesia, kurikulum Merdeka menerapkan prinsip relevansi dengan mengembangkan keterampilan digital siswa, menggunakan project-based learning, menggunakan profil pelajar Pancasila, mengembangkan keterampilan hidup, dan menghubungkan pendidikan dengan dunia kerja.